Maka Anda lihat kadang-kadang dalam debat yang diserang orangnya, jadi bukan pendapatnya, oh dasar kamu aja dulu begini, kamu aja, orang yang diserang. Obati penyakitnya dan orangnya nggak perlu dibunuh. Yang perlu Anda obati penyakitnya, orangnya jangan sampai korban. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, yu'rafur rijal bil haqq wa la yu'raful haqqu bir rijal. Seseorang dikenali karena kebenaran, tapi kebenaran tidak dikenali dengan seseorang. Maksud dari Ali radhiyallahu an bahwa identitaskanlah orang dengan kebenaran, tapi jangan identitaskan kebenaran dengan seseorang. Nah, jadi sekali lagi melalui ayat ini kita luruskan jalan orang-orang yang fanatisme, orang-orang yang menerima kebenaran dengan isme tertentu. Jemaah sekalian yang saya hormati, oleh sebab itulah tadi ada istilah yang dinamakan at-tajarrud lil haq. Terima kebenaran karena kebenarannya. Apakah kebenaran ini berhubungan dengan saya, menguntungkan saya atau tidak perlu. Yang penting kalau kebenaran ini memang kebenaran, terima. Kebenaran dinamakan kebenaran anzalallah kalau dia datang dari Allah. Kalau tidak datang dari Allah, sulit untuk menerima itu sebagai kebenaran. Seseorang berkata, saya sebetulnya ingin fokus ibadah dengan salat, dengan puasa sampai mati. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu datang tiap malam dalam mimpi, menepuk-nepuk pundak saya dan mengatakan, tolong untuk mengurus NU. Kamu jangan hidup untuk diri sendiri, salat, puasa, tilawah. Rasulullah menepuk-nepuk pundaknya tiap malam dalam mimpi, tolong kamu urus NU ini. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, bagian yang ingin kita kritisi di sini adalah soal mengenali kebenaran. Ahli sunnah mengenali kebenaran kalau memang itu datang dari Allah. Siapapun yang bicara kalau itu tidak datang dari Allah, sulit untuk menerima itu sebagai kebenaran. Lalu konon disebutkan pula bahwa Abdul Qadir Jailani berkata, semua wali di muka bumi di bawah telapak kaki saya, kecuali seorang wali yang bernama Abah Sekumpul. Masyarakat awam menerima cerita ini sebagai kebenaran. Jadi maka perbedaan ahli sunnah dengan tasawuf, tasawuf yang saya maksudkan adalah tasawuf falsafi. Perbedaan kita dengan tasawuf falsafi yang marak di negara ini adalah perbedaan dalam masdarut talaqi, perbedaan dalam sumber kebenaran. Sebenarnya banyak, tapi yang paling besar perbedaan kita dengan mereka adalah masdarut talaqi, sumber kebenaran. Dalam ahli sunnah sumber kebenaran itu satu, semua yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah, hadis pun diturunkan oleh Allah. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau memang ini diturunkan oleh Allah, itulah kebenaran.
Tapi kalau Anda pergi ke tengah-tengah orang-orang tasawuf falsafi, justru kebenaran dalam kitab suci ini kebenaran yang mereka hinakan. Kata mereka, kebenaranmu dari Al-Quran itu kebenaran dari lembaran, kebenaran dari kertas-kertas. Kebenaran di atas itu adalah kebenaran yang diriwayatkan wali langsung dari Allah. Makanya sebagian wali versi mereka, rawaitu an rabbi fi sadari. Aku meriwayatkan dari Allah melalui hatiku bahwa begini. Nah, jadi kalau sumber kebenarannya udah berbeda, masuk akal kalau kemudian ada konflik. Kemudian mereka-mereka yang berada di tengah-tengah tasawuf falsafi itu, kebenaran mereka antara lain adalah ilham. Kebenaran mereka antara lain adalah mimpi-mimpi. Kebenaran mereka antara lain adalah firasat-firasat. Nah, jadi kalau ada yang bertanya di mana titik si tegang antara ahli sunnah dengan tasawuf falsafi, sangat banyak titik tegang itu. Salah satu titik tegang itu adalah soal sumber kebenaran. Dalam ahli sunnah sumber kebenaran satu, yaitu anzalallah. Tapi dalam pandangan mereka tidak. Sumber kebenaran itu wali. Ilhamnya wali, mimpinya wali, bahkan firasat atau lintasan pikiran seorang wali. Jemaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada ayat yang mulia. Ayat ini meluruskan orang-orang yang fanatisme dalam mengambil kebenaran seperti orang-orang Yahudi. Pelajaran yang kedua dalam ayat yang mulia, jemaah sekalian, bahwa semua orang-orang yang sesat pasti kontradiktif. Antara satu sikap dengan sikap yang lain itu sangat kontradiktif. Sangat kontradiktif. Nah, Anda lihat dalam ayat 91 ini, orang-orang Yahudi merasa nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman kepada Taurat karena diturunkan kepada kami. Mereka merasa beriman kepada Taurat. Padahal mereka membunuh para nabi-nabi. Mereka bunuh Nabi Zakaria alaihissalam. Mereka pun membantai Nabi Yahya alaihissalam. Mereka pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi Isa. Jadi kalau memang kalian beriman kepada Taurat, di mana kebenaran keimanan itu saat kalian membantai para nabi? Kalian dalam hal ini kontradiktif. Mengaku beriman dengan ucapan, tapi dengan perilaku kalian justru membunuh para nabi. Membunuh para nabi kekufuran. Membunuh para nabi bukan sekedar dosa besar, tetapi kekufuran. Nabi kita bersabda, syarrun nas man qatala nabiyyan aw qatalahu nabi. Manusia yang paling buruk seseorang yang membunuh nabi atau yang dibunuh oleh nabi. Itu manusia paling buruk. Seseorang yang membunuh nabi atau seseorang yang dibunuh sendiri oleh nabi. Itu manusia paling buruk. Nah, jadi inilah kontradiktif orang-orang sesat. Antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain itu selalu benturan. Maka ketika Allah membuktikan kebenaran Al-Quran, Allah berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran ini tidak datang dari Allah, tapi dari selain Allah, pasti kalian temukan kontradiktif yang sangat banyak dalam Al-Quran. Maka kontradiktif menunjukkan kesesatan dan kesalahan.
Nah, orang-orang sesat semuanya pasti kontradiktif. Antara sikap mereka yang satu dengan yang itu pasti berlawanan. Nah, jemaah sekalian, makanya kebenaran dinamakan kebenaran karena tidak bertentangan, nggak kontradiktif. Baik. Pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, ayat ini mengharuskan orang-orang yang berilmu agar jangan diam terhadap syubhat dan kesalahan. Lebih-lebih kesalahan itu terpublikasi. Tetapi orang-orang yang berilmu dalam hal ini wajib melakukan counter. Orang berilmu dalam wajib melakukan bantahan. Perhatikan dalam ayat, "Qul falima taqtuluna anbiya Allah." Muhammad, katakan kepada mereka, kalau memang kalian beriman, lantas kenapa kalian membunuh para nabi padahal itu adalah kekufuran? Jadi Allah tidak membiarkan nabinya alaihi salatu wassalam diam. Orang-orang Yahudi mengatakan, cukup bagi kami mengimani Taurat, tidak perlu bagi kami mengimani Al-Quran. Itu sinyalemen mereka. Lalu Allah berkata, Muhammad katakan kepada mereka. Katakan kepada mereka. Artinya jawab syubhat mereka. Jawab kesesatan mereka. Jadi kesesatan itu tidak boleh didiamkan. Tetapi wajib disanggah. Tapi dengan catatan, menyanggah satu kesesatan, jangan membuat kesesatan itu lebih dikenal. Contoh, kalau ada kesesatan orang kecil, lalu kemudian dibantah oleh orang besar, bantahan orang besar terhadap kecil ini mungkin akan mempopularkan si orang kecil, sekaligus lebih mempopularkan juga kesesatan orang kecil tersebut. Jadi hukum awal, hukum dasar, setiap kesesatan gak boleh menular. Agar tidak menular, lawan dengan ilmu, yaitu bantah dengan argumentasi. Hanya saja satu kesesatan, kesalahan harus dibantah orang yang berilmu. Bahkan tidak semua orang yang berilmu punya kecakapan untuk membantah. Ada orang-orang yang berilmu tertentu tapi tidak pintar untuk membantah. Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, siapa yang akan membantah orang-orang Khawarij? Karena orang-orang Khawarij rata-rata hafal Quran. Ya, yaquluna min khairi kalamil bariyah. Orang-orang Khawarij kata Nabi adalah orang-orang yang berbicara pintar dengan Al-Quran. Maka Imam Hasanul Basri rahimahullah ditanya, siapa yang akan membantah mereka? Imam Hasanul Basri berkata, yujadiluhum khawassu ahlil ilm. Yang membantah orang Khawarij itu adalah ahli-ahli ilmu yang khas. Artinya tidak semua ahli ilmu itu punya kecakapan dalam berdebat. Nah, apabila ada seorang ahli ilmu mendebat orang-orang sesat dan ternyata salah debat, kalah dalam debat, kekalahan orang yang berilmu dalam debat membahayakan kebenaran. Ya, maka saya lihat kadang-kadang di apa namanya di media sosial, judul-judulnya bikin panas. Ketika guru mereka dibungkam oleh guru kami. Padahal sebetulnya nggak dibungkam, cuman dikutip bagian-bagian di mana guru kita diam gitu. Potong-potong aja. Tapi maksudnya adalah kalau sampai kalah dalam berdebat, ini membahayakan kebenaran. Maka Imam Hasanul Basri rahimahullah saat ditanya siapa yang akan menjawab orang-orang Khawarij, mendebat orang Khawarij,
Beliau mengatakan orang Khawarij hanya didebat oleh orang-orang berilmu yang khas. Jadi tidak semua, tetapi orang-orang khusus dari kalangan orang-orang berilmu, orang-orang yang berdebat, orang-orang yang ahli debat. Imam Syafi'i rahimahullah salah satu ulama yang sangat pintar berdebat dan tidak pernah kalah dalam berdebat. Beliau pernah ditanya, wahai Imam, Anda nggak pernah kalah dalam berdebat, apa rahasianya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku tidak pernah berdebat untuk mengalahkan orang lain. Makanya aku nggak pernah dikalahkan oleh siapapun. Kalau kita berdebat, tujuan kita gimana membungkam orang ini? Tujuan kita dalam berdebat adalah mengalahkan. Dan Imam Syafi'i tidak pernah bertujuan seperti itu. Yang harus dikalahkan dalam debat bukan orangnya, hujjahnya. Maka Anda lihat kadang-kadang dalam debat yang diserang orangnya, jadi bukan pendapatnya, oh dasar kamu aja dulu begini, kamu aja orang yang diserang. Obati penyakitnya dan orangnya nggak perlu dibunuh. Yang perlu Anda obati penyakitnya orangnya, jangan sampai korban. Nah, kalau kira-kira tidak ada mental debat, argumentasi pun tumpul untuk berdebat, pilihlah diam. Kenapa? Karena orang yang suka berdebat sangat mudah ragu dengan kebenaran yang dia miliki, manakala dia akan kalah dalam debat. Orang awam nih, hafal 2-3 hadis, debat dengan sana. Ternyata yang di sana jago. Dia bisa menguasai situasi. Anda orang hafal dalilnya, tapi orang menguasai kaedahnya. Akhirnya Anda bingung dengan dalil Anda sendiri. Saat itu Anda ragu dengan kebenaran yang Anda miliki. Jadi orang-orang awam seperti kita memang belum punya makom, belum punya level sampai ke tingkat berdebat. Betul, berdebat ini adalah salah satu media kebenaran, media dakwah. Karena Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Berdakwalah dengan hikmah, dengan bijaksana. Kedua, dengan mau'izah yang baik. Yang ketiga adalah dengan dialog yang baik. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, ini pelajaran yang ketiga dalam ayat. Keharusan bagi orang-orang yang berilmu untuk membantah syubhat dan kesesatan. Jangan dibiarkan. Pelajaran keempat dalam ayat yang mulia, bukti keimanan adalah al-musara'ah fi ittiba'il haqq. Bukti keimanan saat Anda segera menerima kebenaran. Orang-orang Yahudi tadi, kebenaran ada di depan mata mereka. Inilah Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang benar. Dia membawa Al-Quran yang benar. Meski kebenaran di depan mata, ternyata mereka tidak cepat membenarkan. Ada yang membenarkan setelah ditunda dan ada yang nggak membenarkan. Di antara orang-orang Yahudi yang membenarkan walaupun tertunda dalam beberapa waktu, anggaplah misalnya seperti Abdullah bin Salam, pendeta mereka, rabi mereka. Dia memang beriman, tapi setelah beberapa saat. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhati bersih, tidak pernah terlambat menyambut kebenaran. Ya, tidak seperti orang Yahudi dalam ayat ini, menunda waktu, terlambat, bahkan akhirnya tidak menerima kebenaran.